Minum dulu ya, say. Kak, minum apa kak? Kayaknya seger. Mineral water pakai es batu. Aku sekarang kalau bikin konten, niat loh, tuh. Sekarang udah ada storyline-nya, jadi aku nggak bakalan skip kalau ngomong gitu. Semua aku tulis, dan ini aku tulis jam 3 pagi. Kadang suka kebangun gitu loh, karena suamiku tuh kan lagi shift sore, yang berarti kerjanya jam 4 sore, pulangnya tuh malam gitu. Nah, kadang tuh kalau dia pulang aku suka kebangun gitu dan nggak bisa tidur. Nah, jam-jam segitu, jam-jam 1 sampai jam 3 itu biasanya tuh otak lagi encer banget kan. Jadi kayak ide-ide semua aku tulis nih di notes kecilku ini. Dan sekarang sesuai banyaknya request Jamet Squad yang masuk di Instagram aku dan di semua persosial mediaan aku ya. Jadi hari ini aku bakalan ngebahas 4 baju tidur favorit aku, mulai dari yang termurah hingga yang mahal, tapi semuanya ini mostly di bawah 200.000, bahkan ada juga yang di bawah 100.000. Iya enggak ya? Semoga iya. Aku lupa harganya dan pas aku bikin kurang riset mendalam, sister. Maaf ya. Oke, pokoknya hari ini aku bakalan share plus ada sedikit fashion show gemes gitu menggunakan 4 baju tidur terfavorit aku yang mungkin kalian juga enggak, karena sering aku gonta-ganti pakai aja semingguan. Plus aku juga pengen share, ini salah satu frequently asked question, FAQ, frequently asked question kan ya? Ya gitu deh pokoknya, panjangannya kalau nggak salah itu ya. Pokoknya paling sering ditanyakan gimana caranya mengatasi insomnia, karena aku itu anak yang kadang nggak bisa tidur, tapi kadang cepet banget tidurnya. Jadi antara insom atau emang males tidur atau ada penyebab-penyebabnya. Nah, kita bakalan bahas di sini. Tapi kita opening dulu. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Rizky. Sebelum lanjut kita bahas dengan lebih detail, kita langsung aja ke fashion show baju tidur terfavorit aku. Let's go. Itu dia tadi, culun ya poninya. Itu dia keempat baju tidur yang paling sering aku pakai. Sengaja aku bikinnya potret biar aku bisa kasih info-info detailnya gitu di sebelah kanan atau sebelah sebelah kirinya gitu ya. Dari belinya di mana, harganya berapa, terus kalau misalnya ada diskon, kode-kode diskon aku juga bisa share kan. Sengaja aku bikinnya potret supaya aku juga bisa masukin videonya ke TikTok. Nggak penting. Oke, lanjut, kita bahas dengan lebih detail. Kenapa aku bikin video baju tidur favorit dengan cara mengatasi insomnia? Karena menurutku baju yang kita pakai itu juga berpengaruh dengan kualitas tidur kita. Jadi kalau misalnya aku mau tidur, aku pasti cari baju yang terpewek, ternyaman untuk aku pakai. Dan aku tuh emang kalau untuk tidur lebih seneng ya pakai baju yang bahan-bahannya rayon gitu loh, katun rayon atau bahan-bahan yang loose, yang adem. Kalau misalnya lagi dingin ya aku bisa pakai yang lengan panjang, kayak yang tadi aku pakai juga, celana panjang lengan panjang. Tapi kalau misalnya lagi panas ya udah celana pendekan atau mungkin dasteran yang semriwing gitu kan ya. Terus kalau misalnya atasannya kalau lagi yang panas enak nih yang kayak gini nih, yang gombrong-gombrong gini ya kan. Setelah aku usianya masuk di
30. Sebelum 30 aku tuh insomnia tuh kayak ya udah gitu, tidur cuma 3 jam 4 jam tuh kayak oke-oke aja badanku. Tapi pas di usia 30 aku ngerasa badanku tuh udah nggak sefit dulu lagi. Jadi kalau misalnya tidur malam itu kan tidaknya 7 jam ya, misalnya aku tidur 6 jam, itu bangun tidur aku rasanya cranky, padahal nggak minum kopi tapi rasanya kayak deg-degan. Terus jadi males ngapa-ngapain, jadi nggak mood, gampang keringetan, keringet dingin gitu. Terus juga pas siang itu jadi kayak harus butuh bobo siang. Beda kalau misalnya malamnya tidurnya cukup, siang tuh kadang aku bisa bablas kerja gitu loh, nggak tidur siang kadang. Bagusnya sih tetap istirahat ya siang ya, tapi kadang aku nggak ngerasa ngantuk aja gitu, jadi ya siang aku tetap kerja gitu. Tapi kalau misalnya aku tidur malamnya kurang sejam aja atau setengah jam aja kurang gitu tidur malamnya, kebangun lebih cepat, itu rasanya badan tuh udah nggak karuan. Jadi siang aku harus tidur, dan tidur siang tuh kan bagusnya 2 jam ya, ya nggak sih, itu baik ya. Ya tidur siang biasanya 2 jam kan, jadi kayak kurangnya sejam, ya udah aku tidur siangnya berarti 3 jam kayak gitu. Pas bangun tuh langsung wow fresh, beda. Jadi pas usia 30 aku tuh udah bener-bener mau insom mau enggak, pokoknya jam 10 teng aku udah harus tidur. Sekarang aku bakalan bahas gimana caranya mengatasi insomnia, dan ini aku terapin juga ke anakku yang dimana pas dia usia 2 tahun itu jam tidurnya berantakan banget. Catat baik-baik setelah ini. Minum dulu soalnya aus. Nah, untuk mengurangi insomnia sebenarnya mesti cari tahu dulu sih penyebabnya apa. Ada pikiran kah atau terlalu capek kah? Jadi ada beberapa orang yang kalau misalnya kecapean malah nggak bisa tidur, ya kan? Atau jangan-jangan kalian tipe yang kayak gitu. Karena aku kalau misalnya kecapean, aku tipe yang nggak bisa tidur. Kecapean banget malah jadi bingung tidurnya gimana gitu. Jadi pokoknya pembatasan aktivitas setelah jam 6 malam itu wajib. Jadi kayak nggak boleh capek-capek banget gitu setelah jam 6 ke atas. Dan aku selalu stop minum kopi di bawah jam 5 sore. Kalau di atas jam 5 sore, teh itu juga termasuk ya, bisa bikin insom. Teh, apalagi yang black tea, wah no. Jam 5 tuh udah harus stop, nggak boleh konsumsi teh ataupun kopi kalau misalnya mau benerin pola tidur. Lalu ada baiknya tuh sejam sebelum jam 9, berarti kalau mau tidur jam 10, jam 9, atau lebih baiknya lagi jam 8 itu udah matiin lampu. Gadget harus dijauhin, bener-bener nggak boleh pegang gadget. Mau pikirannya kayaknya gue nggak bisa tidur nih jadi harus nonton gadget, no. Makin kita main gadget itu makin nggak bisa tidur, jadi lebih baik matiin lampu, gadget dijauhin. Aku caranya selalu seperti itu. Aku selalu mikir kan, kalau jam 9 tuh aku emang udah waktunya aku nidurin anakku kan, jadi matiin lampu, matiin semua lampu, gelap keadaannya, bener-bener gelap banget. Tapi nggak tahu kalau misalnya kalian parno sama gelap mungkin bisa nyalain lampu tidur, tapi aku tipe yang kalau tidur harus gelap semuanya, lampu dari teras aja biasanya, terus gadget ku jauhin. Aku selalu mikir bahwa kayaknya aku nggak bisa tidur deh, ini seger banget, tapi tiba-tiba plek lah udah pagi kayak gitu. Jadi emang caranya untuk mengatasi insomnia adalah menjauhi gadget. Satu lagi yang menurutku paling ampuh untuk mengatasi insomnia kalau misalnya udah parah banget, biasanya aku setel musik meditasi. Kalau di iOS itu nama aplikasinya Calm, Meditation and Sleep. Jadi sadar nggak sadar dengerin musiknya tuh kayak kebawa gitu tidur. Biasanya aku kayak gitu sih, dan itu ngaruh ke aku. Aku pengen tahu sih, ada nggak sih di antara kalian yang pernah insom, terus cara mengatasinya gimana? Share dong cara kalian yang paling ampuh di kolom komen di bawah ya. Kalian tahu nggak sih manfaat tidur yang cukup itu banyak banget. Pertama adalah mempengaruhi mood kalian. Supaya mood kalian bagus ya kalian harus tidur yang cukup. Seperti yang kalian lihat, mungkin aku terlihat moodnya oke dan terlihat fun terus, mungkin karena tidurku sekarang cukup. Kalian bakalan ngeh banget kalau misalnya moodku lagi jelek, itu berarti tidurku kurang. Terus juga katanya kalau misalnya jam tidurnya cukup gitu ya, itu bisa membantu mempertajam ingatan. Tapi nggak tahu ya, buat emak-emak macam aku kayak pikun aja gitu, tetap aja bisa lupa seketika gitu. Untung masih inget sih punya suami. Terus nih yang terpenting katanya bisa mengendalikan nafsu makan. Ada nggak sih di antara kalian yang nafsu makannya barbar? Kemungkinan itu gara-gara insom. Ini aku juga ngalamin sih. Kalau tidurku nggak cukup, itu rasanya kayak lapar terus, lapar ngunyah emosi, senggol dikit bacok. Rasanya kayak gitu, ya nggak sih? Ada juga yang dikit-dikit kelaparan, mungkin jam tidur kalian kurang.
Itu dia tadi 4 kostum tidur baju tidur terfavorit versi aku. Ada juga gak sih yang jadi favorit kalian? Dari 4 yang aku sebutin, kalian paling suka yang mana? Jangan lupa pakai kode voucher aku buat belanja di Zalora biar dapat diskon tambahan 22% dengan minimal belanja 250.000. Oke, terus kalau misalnya kalian juga punya toko langganan buat beli baju tidur favorit kalian yang harganya affordable dan nggak sold out melulu kayak yang terakhir aku pakai tuh si Dinda Sekar Merah Muda by Dinda Sekar, itu PO-PO-an aku udah males deh, kayak udah mulai banyak yang tahu dia jadi PO-PO-an gitu, jadi tiap mau beli ribet. Coba dong share kalau misalnya kalian ada juga nih toko favorit, toko langganan buat beli baju tidur. Share langsung di kolom komen di bawah, because sharing is caring. Sekian video kali ini, semoga kalian suka dan semoga videonya sudah menjawab kegundahan kalian soal baju-baju tidurku yang gemes-gemes ya. Makasih udah nonton videonya dari awal sampai habis, it means a lot for me. Jangan lupa untuk tinggal jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and also next time. Bye!